Yuk sobat-sobat Amin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat wa amin. Oke, sebelumnya wa amin ucapkan selamat datang ya baru nonton video Amin ini. Baru jumpa lagi bersama Amin ya, pada saya mantul. Nah, sebelumnya kita bahas presi semalam wa, bisa dibilang agak lumayan. Semalam tuh Amin bersihkan di AC Orson melawan Midtjylland. Semalam tuh Amin bersihkan, Amin pasang di pur di setengahnya di Midtjylland sama di over di 2/4-nya. Skor akhirnya itu 3 sama. Gak kebayang di sini di menit 89 sama menit 92 di situ AC Orson bisa nyetak 2 gol. Nah, dari skor akhir itu 3 sama. Di sini handicap kita patah tapi di overnya kita kena. Nah, di Freiburg melawan Borussia Dortmund semalam tuh Amin bersihkan, Amin pasang ditahan di Freiburg di setengahnya sama di over di 2/5-nya. Di menit 77 ke atas itu Wak, itu Borussia Dortmund 3 gol dia nyetak Wak. Ya Pak, bayangkan ya kan. Tapi nggak apa, di sini overnya kita kena dan tapi di handicapnya kita patah Wak. Nah, di Nantes melawan Lille semalam tuh Amin bersihkan, Amin pasang di lek-lekan, bermain aman di Lille sama di under di 3-nya. Di sini skor akhir itu 1 sama. Di handicapnya kita draw, di undernya kita menang full. Nah, di Watford melawan Burnley semalam tuh Amin bersihkan, Amin pasang ditahan di Burnley di setengahnya sama di over di 2-nya. Gak nyangka di sini pas di odds malam ya, pasaran malam itu pas Amin itu ada pur 3/4-nya, tapi pas di malamnya itu berubah gratis. Burnley ngepur 1/4 kembali dan 3/4-nya itu hilang. Nah, itu jebakan bandot ternyata Wak. Nah, ini bill yang Amin pasang. Nah, di sini Wak itu pasang di full di over undernya. Nah, di versi YouTube Wak sekalian bisa lihat sendiri. Di Midtjylland Amin pasang di over di 2/4-nya, di sini menang full. Di Borussia Dortmund Amin pasang di over di 3-nya, Amin menang full. Di Nantes Amin pasang di under di 2/3/4-nya, di sini Amin menang full. Tapi sayangnya di Watford Wak, sayang kali di over 2/4-nya, di sini kita patah 1 Wak. Nah, sama di sini juga ada patah 1 di bill ya 5 timnya kan, walaupun di situ 2 menang 2 draw, 1-nya kalah. Nah, Wak sekalian bisa lihat sendiri. Tapi di sorenya Amin sudah lumayan profit, dan sama di malam. Nah, Wak sekalian bisa lihat sendiri. Nah, di Melbourne di sini Amin pasang di levekan ya kan. Di situ skor akhirnya itu 1 sama. Ya, di sini kita kena draw, tapi di Wuhan Amin pasang di over di 2/3/4-nya. Di 3/4-nya di sini Amin menang full. Di Borneo di sini Amin pasang di levekan Borneo, Amin menang full. Nah, menang 2, 1 draw, ya agak lumayan profit. Ya, 2 ikat lah ya kan dapatnya. Nah, sama di sini bill over semua. Nah, ini bill malamnya, Bapak sekalian bisa sendiri. Di sini Amin pasang di VTC, Amin pasang di over 2/3/4-nya, menang full. Di Rosenborg Amin pasang di over di 2/3/4-nya, di sini menang full. Di Midtjylland Amin pasang di over di 2/5-nya, di sini menang full. Sayang kali di Almere City di sini Amin pasang di over di 3-nya, di sini draw. Karena Amin tuh niatnya pasang di pure kan, karena Amin yakin di sini Almere City ini sebagai tuan rumah itu cukup bagus performanya. Jadi Wak sekalian, untuk sobat Wak sekalian, selamat lah ya kan udah pandai pilih-pilih prediksi Amin, yang udah mantau prediksi Amin, yang udah ngikuti saran-sarannya Amin, yang di grup juga terutama. Apalagi untuk sobat-sobat Amin yang di YouTube ini, ya pandai-pandailah pilih-pilihnya ya kan. Yang sehati diambil, kalau enggak ya udah dilaga aja pun nggak masalah. Oke Wak, sekali lagi selamat lah ya kan untuk sobat-sobat Amin yang di warung ataupun yang di YouTube. Selamat, kita masih tetap profit dikasih. Oke Wak, nggak usah bocor lagi, langsung aja Amin kasih prediksi Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bet. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar Amin terus sebagai prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan prediksi Amin selanjutnya. Ada 6 pertandingan yang mempersiapkan untuk malam ini, apalagi Liga akhir pekan agak lumayan banyak Wak. Di tanggal 13 Agustus. Nah, langsung masuk aja ke pertandingan pertama di Liga Inggris. Arsenal melawan Leicester City. Di klasemen sebelumnya, di Liga musim sebelumnya, Arsenal ini dia peringkat kelima, sedangkan Leicester ini dia peringkat ke-8. Dilihat dari head-to-head kedua tim di sini,
Di sini 3 kali kemenangan untuk di Arsenal dan sekali kemenangan untuk di Leicester dan sekali berakhir imbang. Nah, di sini jelas Arsenal yang diunggulkan. Untuk 6 terakhir Arsenal, 6 menang beruntun, sedang 6 terakhir Leicester 4 menang, 2 draw. Nah, kita juga sumber kita lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak bersama main. Untuk di Leicester ada 3, sedangkan di Arsenal 2 pemain yang masih dipertanyakan. Untuk performanya Arsenal bermain di home ya, 4 menang, 1 kalah. Nah, terakhir di sini Arsenal sebagai tim tuan rumah permain cukup ya. Sendiri cukup bagus Wak. Di sini dia 2 kali mendapatkan kekalahan, selebihnya 8 kali kemenangannya. Sedang performanya Leicester bermain di wingnya 3 menang, 2 draw. Nah, terakhir di sini Leicester ya sendiri di sini. Performa belakangan ini apalagi di Liga Klub Friendly-nya dia lagi naik-naiknya. Nah, kita juga Wak, pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Arsenal yang pur Leicester 1/4, 3/4 sama 1,5. Kalau di tengah overnya 2/3, 3, 2,5 sama 3/4. Nah, di situ purannya terlalu tinggi. Apalagi Arsenal ini ya mau bisa sendiri kan. Skor-skornya itu selalu selisih 2 gol aja. Ya, karena lawan itu nggak bisa ngegoli di kandangnya Arsenal. Nah, di sini Wak untuk pasang di pur di 3/4-nya. Kalau di tengah overnya Wak pasang di off, di under di 3-nya, karena Arsenal itu kecondong Arsenal bisa selisih 2. Oke Wak, lanjut Wak. Manchester City melawan Bournemouth. Di klasemennya di musim lalu City ini dia peringkat pertama di Liga Premier League Inggrisnya, sedangkan Bournemouth ini dia peringkat kedua di Liga Championship-nya. Dilihat dari head to head tim di sini. Nah, di sini 5 kali kemenangan beruntun di City, tapi di tahun-tahun sebelumnya, kalau bisa sendiri di tahun 2020, 19 sama 18 di sini. Untuk 6 terakhir Manchester City 4 menang, 1 draw, 1 kalah. Sedang 6 terakhir Bournemouth 3 menang, 3 kalah. Nah, kita juga Wak sumber kita lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dapat bermain. Untuk di City ada 2, sedangkan di Bournemouth ada 3 pemain. Untuk performanya City bermain di home ya 5 menang beruntun. Nah, sementara terakhir di sini City sebagai tim tuan rumah permain cukup ya, bisa sendiri cukup bagus. Apalagi dia sebagai tim tuan rumah sering ngebantai. Untuk performanya Bournemouth bermain di wingnya 2 menang, 2 draw, 1 kalah. Nah, sementara terakhir di sini Bournemouth di sini sebagai bermain di wingnya ya bisa sendiri di sini. Apalagi dia lagi naik ke Liga Premier League Inggrisnya. Kemarin tuh di Liga Championship-nya. Nah, kita juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot ini handicap Manchester City yang pur Bournemouth 3, 2/3/4 sama 3/4. Kalau di tengah overnya 3/3/4, 3,5 sama 4. Nah, di sini puranya cukup besar. Apalagi nih hati-hati jebakan bandot Wak di Liga Premier League Inggris, ya kan? Walaupun di situ Bournemouth itu dari Championship, tapi dia di peringkat kedua. Tapi oddsnya itu kecondong Manchester City bisa selisih 3 gol. Di sini Wak untuk pasang di pur di 2/3/4-nya. Kalau di tengah overnya mau pasang di over di 3,5-nya. Kalau Wak sekalian bermain aman, pasang di overnya aja. Karena kemarin tuh melawan West Ham, dia tuh under di kandangnya West Ham. Oke Wak, lanjut Wak ke Liga Italia Serie A. AC Milan melawan Udinese. Di klasemennya di musim lalu di Liga Italia Serie A-nya, AC Milan ini dia peringkat pertama, juara di Liga Italia Serie A-nya. Sedangkan Udinese ini dia peringkat ke-12. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini 2 kali kemenangan untuk di AC Milan dan sekali kemenangan untuk di Udinese, tapi di tahun-tahun sebelumnya, dan 2 kali berakhir imbang di musim lalunya. Nah, untuk 6 terakhir AC Milan 5 menang, 1 kalah. Sedangkan 6 terakhir Udinese 3 menang, 3 kalah. Nah, kita juga Wak sumber kita lagi. Dari sini Wak cuma 1 pemain yang tidak dapat bermain untuk di AC Milan, dan selebihnya 1 pemain lagi yang masih dipertanyakan untuk di AC Milan, dan Udinese 2 pemain yang masih dipertanyakan. Untuk permainnya AC Milan bermain di home ya 4 menang, 1 draw. Nah, sementara di sini AC Milan sebagai tim tuan rumah performanya cukup bagus Wak. Apalagi di musim sebelumnya itu AC Milan itu performanya cukup bagus karena dia lolos menjadi juara di Liga Serie A-nya. Untuk performanya Udinese bermain di wingnya
3 menang 2 draw. Nah sementara kita di sini Udinese ya bisa sendiri performanya pas di Liga Italia Serie A-nya itu mau habis berakhir ya kan di musim sebelumnya. Di situ performanya Udinese naik-naiknya. Nah kita juga pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap AC Milan yang pur Udinese 1/4 1 1,5 sama 1/34. Kalau di overnya 2/34 3 2,5 sama 3/4. Nah di sini purannya cukup besar, apalagi AC Milan itu sebagai tim Roma cukup bagus dan dia juara Italia Serie A-nya. Nah, tapi dilihat dari head to head kedua tim di situ sering berakhir imbang. Dan Udinese ini ya permainnya cukup bagus juga. Di sini gua untuk pasang ditahan di 1,5-nya atau di 1/34-nya bermain aman. Kalau ditanya overnya, gua pasang di over di 2,5-nya karena gua yakin di sini tim tuan rumah bisa menang cuma selisih 1 dan tim away bisa tahan selisih 2-nya. Oke pak, cukup selisih 1 maksudnya. Lanjut pak, kita masuk ke Liga Italia Serie A-nya. Lecce melawan Inter Milan. Di klasemen sebelumnya, Inter Milan ini dia peringkat kedua di Liga Serie A-nya, sedangkan Lecce ini peringkat pertama di Liga Serie B-nya. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini 3 kali kemenangan untuk di Inter Milan dan sekali kemenangan untuk di Lecce dan 2 kali berakhir imbang. Tapi di tahun sebelumnya, untuk 6 terakhir Lecce 2 menang 4 kalah, sedangkan 6 terakhir Inter Milan 2 menang 2 draw 2 kalah. Nah kita juga pak sumber yang lagi. Dari sini pak ada 2 pemain yang tidak dipersenan main untuk di Inter Milan, sedangkan di Lecce 3 pemain lagi yang masih dipertanyakan. Untuk permainan Lecce bermain di home ya, 3 menang 2 kalah. Nah sementara kita di sini Lecce sebagai tim rumah permain cukup ya bagus wah. Di sini di Liga Serie B-nya dia permain cukup bagus, makanya dia juara di Liga Serie B-nya, masuk ke Liga Serie A-nya. Sedang permainnya Inter Milan bermain di away-nya 4 menang 1 kalah. Nah sementara kita di sini Inter Milan bermain di away-nya ya bisa sendiri lebih bagus daripada Lecce. Karena pun dia di sini dia di Liga Serie A-nya 2 kali menang kekalahan, sekali berakhir imbang dan selebihnya 7 kali kemenangannya. Nah kita juga pak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Inter Milan yang pur Lecce 1,5 1/34 1,4 sama 2. Kalau di over ya 3 2/34 3,4 sama 2,5. Nah di sini ya udah sendiri tadi kan belakang ini perubahannya cukup besar wah dari Arsenal, City, dan Milan. Nah di sini Inter Milan cukup besar. Dilihat dari oddsnya itu kecondong Inter Milan bisa menang selisih 2 gol. Itu kemungkinan. Nah di sini waktu pasang di pur di 1/4-nya bermain aman. Kalau di overnya waktu pasang di over di 2,5-nya karena oddsnya itu overnya itu kemungkinan bisa selisih 3 gol. Karena Wak yakin skornya itu 0-3. Oke Wak. Lanjut Wak, kita ke Liga Spanyol, La Liga. Barcelona melawan Rayo Vallecano. Di klasemen sebelumnya, Barcelona ini dia peringkat kedua, sedangkan Rayo Vallecano ini dia peringkat ke-12. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini 4 kali kemenangan untuk di Barcelona dan 2 kali kemenangan untuk di Rayo Vallecano. Nah, di menit terakhir gua bisa sendiri di sini. Barcelona dia menang itu pun di Liga Copa Spanyolnya, sedangkan di musim lalu di La Liga Spanyolnya di situ Rayo Vallecano menang sebanyak 2 kali tapi tipis 1-0 aja. Untuk 6 terakhir FC Barcelona 4 menang 2 draw, sedangkan 6 terakhir Rayo Vallecano 2 menang 3 draw 1 kalah. Nah kita juga Pak sumber kita lagi dari sini Pak full squad kedua tim. Untuk performanya Barcelona bermain di home ya 3 menang 1 draw 1 kalah. Nah sementara di sini Barcelona sebagai tim rumah ya Wak bisa sendiri performanya cukup bagus, apalagi di belakang ini di Liga Club Flandria. Di situ striker barunya Lewandowski ya kan lagi gacor-gacornya. Sedang performanya Rayo Vallecano bermain di away-nya 2 menang 2 draw 1 kalah. Dan sementara kita di sini
Ya, Wak bisa sendiri. Rayo Vallecano di sini 3 kali menang kekalahan, 3 kali berhasil imbang, dan selebihnya 4 kali kemenangannya. Nah, kita juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Barcelona yang pur Rayo Vallecano 2, 1,4, 2,4 sama 1,5. Nah, di sini purannya cukup besar. Dilihat dari Arsenal itu kecondong bisa terjadinya ya harus sendiri kan di head to head kedua tim. Di situ Rayo Vallecano yang dilakukan, tapi karena di sini Barcelona karena di sini Barcelona itu striker barunya kan Lewandowski lagi gacor-gacornya, makanya di sini bandot ngepurnya terlalu besar, itu harus dijebak. Tapi Wak yakin di sini ibaratnya di sini balasan dendam Barcelona ke Rayo Vallecano. Lagian pun Rayo Vallecano tuh menangnya tipis ya kan, 1-0 aja. Nah, di sini Wak itu pasang di pur di 1,5-nya. Arsenal itu kecondong di 1,61. Itu bisa selisih 2 gol. Kalau di tiap overnya, Wak pasang di over di 2,34-nya. Karena Wak yakin di sini tim away bisa ngebalas. Oke Wak, jadi balas-balasan gol. Lanjut Wak, kemenangan terakhir PSG melawan Montpellier. Di klasemennya di musim lalu, di sini PSG itu peringkat pertama, juara Prancis Liga 1-nya. Sedangkan Montpellier ini dia peringkat ke-13. Nah, dilihat dari head-to-head kedua tim di sini. Di sini 5 kali kemenangan beruntun di PSG. Nah, jelas di sini PSG performanya lebih diunggulkan. Untuk 6 terakhir PSG 6 menang beruntun, sedangkan 6 terakhir Montpellier 1 menang 5 kalah. Nah, kita juga Wak sumber kita yang satu lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dapat bermain. Untuk di PSG ada 4 pemain, sedangkan di Montpellier cuma 3 pemain. Untuk performanya PSG bermain di home ya 3 menang 2 draw. Nah, sementara di sini PSG sebagai tim rumah performanya cukup bagus, apalagi di musim lalu bisa sendiri, makanya dia keluar sebagai juara. Untuk performanya Montpellier bermain di wingnya 5 kalah beruntun. Nah, sementara di sini ya bisa sendiri menilai performanya ya kan. Nah, kita juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap PSG yang pur Montpellier 2,34, 3, 2,5 sama 3,4. Kalau di overnya 4, 4,4, 3,4 sama 4,5. Nah, di sini purannya cukup besar, apalagi PSG ini belakangan ini sering ngebante. Nah, dan lihat dari head to head kedua tim kan di pertandingan terakhirnya itu PSG nyata tuh 4-0. Nah, ini asli jebakan bandot dan takutnya handicapnya nggak kena. Tapi Wak yakin di sini kalau selisih 3 itu kemungkinan bisa. Di sini Wak pasang di pur di 2,5-nya. Kalau di overnya Wak pasang di over di 3,34-nya. Kalau Wak sekalian bermain aman, pasang di overnya aja. Wak yakin tim away bisa nyetak di kandangnya PSG. Oke Wak. Nah, Wak itu dia tentang kira Wak kan. Jadi kalau sesebuah omin satu nomin yang kalian boleh ambil ikut omin. Kalian pilih-pilih lah satu nomin. Kalau nggak agak nggak masalah. Yang penting di sini harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Champions atau single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Amin undur diri dulu. Maaf kalau salah kata. Kalau mau tahu info lainnya bisa ke Waramin langsung. Amin ada di komentar, ada di deskripsi. Dan terima kasih selalu support. Salam Amin. Salam, yang penting yakin.